Indonesia, tatapan penuh cahaya, impian membara. Bapak Pemersatu, bimbing kami semua. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Dengan tekad baja membela tanah air, berjalan tak gentar bersama di sisi. Keberanianmu itu semangat bangsa. Bapak pemimpin, kami bangga padamu. Tiap doa terpancar membawa kekuatan. Rakyat bersama damai dan penuh kasih. Kau bawa harapan di tengah gelora. Prabowo Subianto, hati rakyat bersamamu. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo, bawa kami bersatu. Panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo, bawa kami bersatu. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Junjung Indonesia. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja untuk hari yang sangat indah, dan terima kasih sudah menonton kami di sini di channel YouTube-nya Abu Ismail Akita dan juga Facebook-nya Ismail Satrianto Angga Praja. Dan seperti biasa kita akan memberikan materi-materi yang bermanfaat seputar teknik planner, digital planner, dan juga tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya ya. Bantu subscribe, bantu like, bantu follow, bantu komen, dan tentunya temanya sangat menarik untuk sore ini, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan itu mempengaruhi kepada masyarakatnya ya. Jadi nanti kita akan bahas seperti apa, di mana di Indonesia sendiri saat ini pergantian kepemimpinan atau mungkin musimnya politik sedang rame-ramenya seperti apa. nanti tentang itu akan dibahas oleh Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bersama wabarakatuh. Ismail Satrianto Angga Praja. Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan itu dibentuk sejak anak ya. Ya. Jadi anak itu yang pertama jangan dimarahi. Iya. Anak itu yang pertama jangan dilarang. Biarkan anak itu merdeka. Anak itu menentukan kehidupannya sendiri secara bebas, begitu. Ya, hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang agung, ya, pemimpin yang luar biasa, pemimpin keluarga, pemimpin negara.
ya, di mana Rasulullah SAW tatkala sholat itu cucunya itu yang namanya Husain dan Hasan itu seringkali naik ke atas punggung daripada Nabi Muhammad SAW tatkala dia sedang sujud. Rasulullah itu tidak marah. Ya, Rasulullah itu senang-senang saja, bahagia-bahagia saja. Ya, itu. Maka itu di dalam membangun kepemimpinan yang pertama adalah jangan merasa terganggu dengan tingkah laku anak. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Maka itu bagi saya seringkali mengatakan pada diri saya sendiri maupun pada keluarga saya, jangan marah, jangan marah. Hal ini penting karena tatkala kita ini marah, tatkala kita ini tidak sabar begitu, maka kita sama dengan mendidik anak-anak itu juga tidak sabar ya, menjadi pemarah juga. Nah, nanti inilah bahwa kepemimpinan itu hakikatnya dibentuk dimulai dari anak-anak begitu. Ya. Kepemimpinan itu dimulai dari bagaimana sejak bayi ya. Ini sudah diberikan ibunya disuruh dia membaca Al-Qur'an. Diberikan ketenangan, diberikan sesuatu yang nyaman begitu. Supaya anaknya juga menjadi tenang, nyaman, lalu sering kali baca Al-Qur'an begitu ya. Begitu. Hal ini penting diperhatikan. Ini sudah ada penelitian ya. Jika ibunya sering kali mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tatkala sedang hamil begitu, maka anaknya itu dengan mudah juga nanti bisa belajar Al-Qur'an ya, begitu. Bisa membaca Al-Qur'an dengan indah begitu. Tatkala ibunya juga sering mendengarkan musik-musik klasik ya, maka kecerdasan anak itu terbentuk di dalam kandungan ini menjadi lebih tinggi. Dan tentu saja tatkala ibunya mendengar dangdut koplo gitu, dangdut yang tidak karuan, musik-musik yang tidak karuan, ini membentuk karakter kepada anak juga menjadi kacau tidak karuan. Jadi anak itu tergantung kepada siapa kedua orang tuanya. Mau dinasranikan, mau dimajusikan, ya tergantung bagaimana seorang anak itu tertulis di dalam pikirannya, di dalam benaknya mengenai mengenai kehidupan ya, mengenai tertulis apakah dia akan Nasrani atau Majusi atau Islam. Nah, inilah awal manusia dibentuk bagaimana membangun kepemimpinan masa depan begitu daripada anak-anak kita ini. Maka dalam suasana masyarakat yang sering berbohong, masyarakat yang kalau pemilu begitu ya, mereka mendapatkan uang sesuai dengan pemilih, berapa uang yang diterima dan sebagainya, ini juga akan mempengaruhi terhadap budaya masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Jadi kepemimpinan sebuah negara, kepemimpinan sebuah bangsa, kepemimpinan sebuah individu itu sangat tergantung ya oleh lingkungan yang terjadi. Hal inilah yang dimana kita akan apakah menjadi pemimpin itu yang teruji atau yang tidak teruji. Maka itu penting ya kepada anak-anak itu dilatih, ada 3 yang dilatihkan
kepada anak-anak untuk membangun kepemimpinan masa depan itu. Satu, anak-anak itu harus diajari memanah. Ya, karena memanah itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan konsentrasi gitu, membutuhkan emosi, berbenah pikiran. Ajarilah anak-anakmu itu memanah. Yang kedua, ajarilah anak-anak itu berenang. Ya, ajarilah anak-anak itu berenang. Dan yang ketiga, ajarilah anak-anak itu untuk naik kuda, ya, berkuda. Karena naik kuda itu dia belajar mengendalikan binatang, belajar mengendalikan kuda, belajar mengendalikan makhluk. Lalu di dalam ajaran Islam dicontohkan hampir semua nabi ya, itu tidak ada ya seorang nabi yang tidak menjadi penggembala domba. Jadi hampir semua nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan yatim, dilahirkan dia jauh dari ibu dan bapaknya, hampir semua menjadi penggembala domba. Nah, ini tentu saja ini banyak hikmahnya ya, di mana mengendalikan domba itu banyak manfaatnya, banyak sesuatu yang bisa di. Inilah dasar-dasar ada beberapa teori ya yang menggambarkan mengenai kepemimpinan. Mungkin saya mengemukakan tidak semua teori ya. Pemimpin itu harus otoriter. Ya. Jadi pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang otoriter. Tentu saja yang benar belum tentu dikatakan baik. Begitu. Kenapa? Ya, begitu. Maka kata si anak, aduh ini guru baik. Begitu. Memang guru ini guru baik, tetapi guru yang tidak benar. Ya, kebijaksanaan itu seringkali melanggar aturan. Ya, saya minta kebijaksanaan. Artinya saya meminta untuk mengurangi aturan. Tidak benar, menentukan tidak sesuai. Jadi ada sesuatu bahwa ada baik, ada benar. Ya. Yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang benar belum tentu disebut baik. Tapi hasilnya nanti baik. Tapi pada waktu kejadian sesuatu harus ditegakkan, yang benar seringkali disebut kejam. Karena dia adalah otoriter. Jadi setiap manusia tatkala sedang berada di dalam musyawarah, itu adalah terjadi demokrasi. Maka tidak boleh pemimpin tidak mengikuti keputusan yang telah diterapkan, yang telah ditetapkan. Umpamanya seorang bupati itu harus dia melaksanakan program kerjanya adalah yang sudah disepakati oleh DPR. Nah, kalau DPR itu sudah menetapkan keputusannya, disetujui oleh DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maka seorang bupati itu harus melaksanakan programnya dengan berbagai cara. Tanpa memiliki karakter otoriter, maka bupati itu bisa dipegang kepalanya, bisa bisa tidak karuan. Maka pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang tidak boleh berbohong, tidak boleh melanggar amanah dan janji. Kenapa? Karena pemimpin yang tidak berbohong
pemimpin yang sesuai dengan amanah dan janji adalah pemimpin yang sudah menetapkan programnya yang bersama-sama dengan DPR, dan itu harus dilakukan. Jangan sampai pemimpin ini hari ini dia bicara, besok sudah lain ininya. Apa namanya ucapannya. Bahkan yang paling parah ini, apabila pemimpin sudah mengatakan begini, bahwa kesalahan ini adalah diakibatkan kesalahan pemimpin masa lalu. Itu pemimpin yang paling tolol tuh, pemimpin yang goblok gitu. Mengatakan bahwa kejadian seperti ini disebabkan oleh pemimpin masa lalu. Ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab, pemimpin yang buruk. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah diciptakan memang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Bukan menyalahkan masa lalu karena dia tidak mampu, tidak becus. Gitu. Ini yang menjengkelkan kepemimpinan di Indonesia pada saat sekarang ini. Begitu pemimpin diangkat, dia menyalahkan pemimpin-pemimpin masa lalu. Bahkan pemimpin tahun 1945, Soekarno, Soeharto, SBY, semua disalahkan. Ini pemimpin apaan nih? Artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab. Karena pemimpin itu hakikatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dan dia berusaha memperbaikinya untuk kebaikan masa depan, bukan menyalahkan. Nah, inilah ya sesuatu yang di luar nalar ilmu kepemimpinan. Karena pemimpin yang baik itu, yang benar itu adalah jika terjadi prestasi dalam kepemimpinannya, pemimpin itu akan berkata, ini adalah bukan prestasi saya, tetapi ini prestasi kita bersama, prestasi rakyat, prestasi anggota organisasi. Tanpa kerja keras staf saya, tanpa kerja keras rakyat, tanpa kerja keras orang-orang yang ada di sekitar saya ini tidak berarti apa-apa. Jadi ini adalah bukan prestasi saya. Nah, ini kan enak ya. Menghargai orang-orang yang bekerja, menghargai rakyat, mendorong supaya rakyat itu tetap optimis, staf itu tetap optimis begitu. Tetapi kalau ada kesalahan yang tidak bisa ditangani, ini adalah atas kelemahan saya sebagai pemimpin. Terima kasih atas koreksinya. Terima kasih atas kritikannya. Kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Bukan ini atas kesalahan pemimpin masa lalu. Ini atas kesalahan bukan kepemimpinan saya. Saya ini hanya kebagian sampahnya saja untuk dibersihkan oleh saya. Nggak boleh itu pemimpin itu bicara seperti itu. Pemimpin itu adalah dia tidak boleh menyalahkan pemimpin-pemimpin masa lalu. Karena dia diangkat menjadi pemimpin itu untuk memulai dari detik ini ke depan untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Karena menyalahkan masa lalu itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Ya, dan bahkan bagi orang-orang intelektual yang paham dan mengerti, itu akan terjadi akhir kepemimpinan yang buruk jika dia melakukan seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak mampu pemimpin itu untuk mengendalikan diri, tidak mampu untuk memperbaiki untuk masa depannya. Ya, begitu. Jadi
Inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin. Bahwa pemimpin itu adalah orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan oleh anggotanya untuk supaya membawa anggotanya, membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan yang lebih buruk, yang lebih susah bagi anggota dan rakyatnya. Maka itu, mari kita belajar mengenai kepemimpinan ini. Maka kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan orang yang suka bagi-bagi uang, membagi-bagi barang, membagi-bagi bantuan tanpa kerja keras. Pasti itu disebut pemimpin yang baik. Tetapi itu bukan pemimpin yang benar. Bukan pemimpin yang mendidik. Bukan pemimpin yang akan memajukan rakyatnya. Tetapi pemimpin yang menipu rakyatnya. Tentu saja rakyatnya senang kalau diberi sesuatu. Saya juga senang kalau diberi sesuatu. Tetapi tanpa usaha, tanpa kerja keras, tanpa hadiah sebagai prestasi kinerja, ini pemimpin ini memberikan sesuatu itu menjadi sebuah keburukan. Karena akan mengakibatkan rakyatnya, anggotanya menjadi lalai, menjadi lemah, menjadi tidak mau bekerja, hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau ada pemilu, maka yang diharapkan oleh mereka itu saya mau bantu. Kalau seandainya Anda memberi uang kepada saya. Kenapa? Karena duit sudah tangan di bawah, bukan tangan di atas. Ya. Setiap manusia yang tangannya di bawah, bukan tangan di atas, maka dia pada dasarnya sudah terpenjara. Sudah tidak bisa ada harapan untuk masa depan. Maka itu seorang pemimpin itu lebih baik memberikan kail ya untuk dan mengajarinya bagaimana caranya menggunakan kail itu sehingga ikan bisa didapat. Bukan memberikan ikan, tetapi dia tidak bisa memancing, tidak bisa melakukan pekerjaan yang mendapatkan pendapatan. Jadi itu pemimpin yang kurang baik. Maka itu kalau seandainya keputusan pada musyawarah itu baik di desa, di RW maupun di kecamatan maupun di desa gitu, atau di kabupaten, di provinsi atau tingkat nasional, kalau sudah sesuatu itu diputuskan, maka seorang pemimpin harus memegang amanah dan janjinya. Dia sudah tidak boleh lagi berbohong kepada rakyatnya, kepada semua orang, dan dia harus melaksanakan amanah dan janjinya sesuai dengan yang diberikan tugasnya itu. Maka itu pemimpin itu adalah apapun resikonya, dia yang pertama syaratnya harus otoriter. Tidak ada kepemimpinan tanpa otoriter. Ya, maka itu kepemimpinan otoriter ini tentu saja orang yang terlatih membawa komando, membawa perintah. Itu yang pertama, syarat kepemimpinan adalah harus otoriter. Yang kedua adalah pemimpin ini kalau sudah melakukan otoriter, ternyata rakyatnya
atau anggota organisasinya bisa menghasilkan sumber daya ekonomi, maka harus dihargai. Namanya kustodia. Kepemimpinan kustodia itu adalah kepemimpinan menghargai sumber daya ekonomi. Maka kepemimpinan sudah berubah, tidak lagi otoriter. Tapi kepemimpinan sudah beralih kepada penghargaan berdasarkan insentif, berdasarkan hadiah, berdasarkan uang. Berdasarkan apa yang dia perbuat sesuai dengan kinerjanya. Jangan sampai orang tidak bekerja dikasih duit, orang yang tidak bekerja tidak dikasih duit. Anak-anak dikasih uang, gurunya tidak dikasih uang. Dia hanya digaji antara 300.000 sampai 900.000. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. Anak-anaknya dibayar itu, dikasih duit. Ini bagaimana ini? Nah, ini kepemimpinan yang kacau balau seperti ini, ya ini harus diperbaiki. Jadi kepemimpinan yang benar itu adalah kepemimpinan yang pertama adalah otoriter. Bagi siapa otoriter itu? Bagi orang yang tidak memiliki prestasi. Bukan dikasih duit. Tapi harus didorong orang itu supaya dia mampu bekerja dan menghasilkan prestasi, menghasilkan uang, menghasilkan nafkah. Jadi itu adalah harus dilakukan dengan cara otoriter. Tetapi kalau sudah, itu tahap pertama, kalau sudah dia melakukan seperti itu dan rakyatnya kebiasaan bekerja, karena pertama adalah takut biasanya, ya, maka dia mulai bekerja, maka kepemimpinan harus berubah ke yang namanya kustodial, di mana kepemimpinan sudah menghargai sumber daya ekonomi, ya, keamanan orang yang bekerja keras itu harus mendapatkan perlindungan. Jangan sampai orang yang kerja keras mendapatkan pendapatan sama dengan orang yang tidak bekerja keras. Jadi inilah aturan-aturan yang harus dibuat, sehingga aturan dibuat itu adalah bagaimana kita menghargai kinerja atau kustodial. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan sportif. Kepemimpinan sportif ini adalah menghargai prestasi. Bagi orang-orang yang berprestasi tinggi, orang harus sportif. Ya, dia diangkat jabatannya, dipilih oleh rakyat. Jangan sampai orang yang mengabdi kepada masyarakat, orang yang biasa berbakti kepada masyarakat, pas pemilihan tidak terpilih. Yang terpilih adalah orang yang dimana dia bersedekah 5 tahun sekali begitu. Sedangkan orang yang selalu bersedekah tidak terpilih. Kenapa? Karena ada kesalahan pada pemimpin yang tertinggi. Dia kurang bisa memberikan pemahaman kepada rakyatnya, yang akal sehatnya itu tidak dibangun. Begitu. Maka inilah kepemimpinan sportif ini adalah orang harus menghargai prestasi manusia. Ya, nah ini ada ranking ke-1, ranking ke-2, ranking ke-3 begitu. Itu hal yang wajar. Jangan sampai kurikulum merdeka dimerdekakan, manusia tidak tahu siapa yang harus dihargai, siapa yang tidak dihargai. Ini bagaimana ini? Orang merdeka. Saya kurang begitu setuju, ya, bahwa di sekolah tidak ada penilaian, dibiarkan orang guru mendorong supaya semua orang maju tanpa prestasi begitu. Harus ada itu prestasi dihargai begitu. Siapa saja yang berprestasi ya harus dihargai.
Ya. Dan siapa-siapa yang tidak berprestasi, ya dia harus mendapatkan teguran, harus mendapatkan sesuatu yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik kalau tidak berprestasi. Jangan sampai orang yang berprestasi ditekan, mengatakan bahwa umpamanya di rumah, kamu ini adalah sama-sama anak bapak. Kenapa kamu lebih berprestasi sedangkan adik kamu tidak berprestasi? Seharusnya sama rata, sama rasa. Ini bagaimana ini? Ya, orang menyetop orang berprestasi. Harusnya diberikan perlindungan bagi orang yang berprestasi, ya dia harus dilindungi orang berprestasi. Dan orang yang tidak berprestasi ya harus didorong supaya orang itu bisa berprestasi. Ya, sehingga antara kaya dan miskin tidak terjadi ketimpangan. Maka itu harus sportif ya. Sportif itu ya orang harus siapa-siapa yang berprestasi dia diberikan peluang yang lebih baik. Jangan mentang-mentang orang luar lalu dia membawa uang meskipun tidak kenal lalu akhirnya orang yang tidak dikenal itu menggeser orang yang berprestasi yang berada di lingkungan itu. Itu tidak sportif namanya. Ya. Lalu yang keempat adalah orang itu kemitraan. Kemitraan ini namanya demokrasi. Ya. Kemitraan itu demokrasi. Yaitu di mana ada kesetaraan. Menganggap bahwa kita dengan yang lain itu adalah setara. Maka itu bagaimana ini demokrasi ini bisa dijalankan dengan baik kalau pendidikannya rakyat Indonesia hanya 7 tahun. Lamanya 7 tahun 2 bulan. Tentu ini kepemimpinan yang buruk untuk 7 tahun 2 bulan ini. Karena tentu akan diberlakukan yang namanya bagi orang-orang yang ingin berkuasa, namanya adalah politik binatang sirkus. Sengaja harga-harga ditaikkan, yang ditaikkan, bensin ditaikkan, tidak disubsidi. Beras ditaikkan semua jadi harganya mahal sehingga rakyat menjadi kelaparan begitu, maka diberilah bantuan. Maka orang yang memberi bantuan itu seperti Sinterklas gitu ya. Wah, orang dianggap itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Padahal dia sendiri yang menciptakan sistem itu. Sengaja rakyat itu disuruh miskin begitu. Dan akhirnya dari kemiskinan itu akhirnya diberlakukan yang namanya politik binatang sirkus ya. Kalau kita melatih binatang, sengaja binatang itu dilaparkan. Kalau dia melakukan pekerjaan, maka dia diberi insentif berupa makanan. Maka itu binatang jadi nurut karena dia diberi makanan. Ya, binatang gajah yang begitu besarnya jadi nurut juga. Binatang ikan hiu yang begitu mengerikannya jadi nurut. Binatang harimau yang begitu ininya jadi nurut juga. Ya. Jadi ini tentu saja ini ya hal yang seperti ini harus kita hindarkan lah begitu ya dalam dunia kepemimpinan kita ini. Nah, begitu Pak Sunsun. Kami melangkah maju untuk Indonesia, tatapan penuh cahaya, impian membara, Bapak Pemersatu bimbing kami semua. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak, di setiap langkahmu kami ikut serta, untuk masa depan, kasih dan cinta, Prabowo Subianto junjung Indonesia. Dengan tekad baja membela tanah air,
berjalan tak gentar bersama di sisi. Keberanianmu itu semangat bangsa, Bapak pemimpin kami bangga padamu. Tiap doa terpanjang membawa kekuatan, rakyat bersama damai dan penuh kasih. Kau bawa harapan di tengah gelora, Prabowo Subianto, hati rakyat bersamamu. Iya. Ini menarik sekali Pak. Terus biasanya kalau ada apa ya, sesuatu yang gagal oleh pemerintah itu selalu ada datang isu, ditutup lagi sama isu yang lain. Jadi ini berhenti-berhenti begitu, selalu ada saja yang membuat masyarakat itu jadi riweuh begitu Pak. Jadi tidak produktif lah begitu, habis energi untuk membahas sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu, itu yang diciptakan gitu. Polanya selalu berulang seperti itu. Iya, politik isu itu dilakukan oleh pemimpin yang tidak berkualitas, gitu ya. Dimana umpamanya kalau dirinya korupsi aja ya, ketahuan nih sama orang, maka dicarilah orang yang di kantor itu korupsi yang lebih sedikit dari dia itu. Nah, kalau sudah ketemu, maka diangkatlah, dibuatkan sesuatu yang lebih besar, seolah-olah korupsi dia itu lebih besar daripada korupsi dirinya. Padahal dia korupsinya lebih besar. Tapi dia membuat isu bahwa ini ada beberapa orang yang sudah menjadi orang-orang korupsi begitu. Sehingga tak kala korupsi tadinya isunya menerpa dirinya begitu sebagai pimpinan, tetapi karena dia membuat isu yang lebih besar lagi begitu, seolah-olah yang kecil itu dibesarkan, maka isu itu menjadi meningkat ke ini, perhatiannya menjadi terpecah begitu. Nah, ini disebut apa ini ya? Jadi begini, kalau kita melihat apakah ini orang itu benar atau orang itu salah. Orang yang benar itu ya, kalau dia melihat sebuah kesalahan yang besar, maka kesalahan yang besar itu dianggap tidak dibesarkan lagi gitu. Dianggap tidak ada saja, berusaha untuk segera ditangani dan diperkecil kesalahan itu. Sehingga kesalahan yang besar itu karena segera ditangani, dibereskan, dituntaskan, maka kesalahan yang besar itu menjadi seolah-olah tidak menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kepemimpinan yang benar itu adalah bagaimana kita menemukan kesalahan yang besar itu harus segera ditangani lah gitu ya. Masuk ke pengadilan, setelah mengadukan pengadilan ya segera diputuskan dan otomatis hilang kan. Begitu, tidak menjadi contoh yang lain. Itu jadi kesalahan yang sebesar apapun begitu dianggap ringan-ringan saja. Dianggap ringan-ringan saja dan segera diselesaikan oleh dirinya karena dirinya punya wewenang. Dirinya punya otoritas. Jadi kesalahan apapun, kalau orang itu berkuasa, maka dengan otoritas kesalahan sebesar apapun akan segera bisa seolah-olah kesalahan itu kecil, dan kena kecil kan mudah saja diselesaikan. Itu kepemimpinan yang benar itu. Tetapi kepemimpinan yang salah, orang ini orang nggak benar gitu. Apabila dia melihat kesalahan orang, dia simpan kesalahan itu, disiapkan. Nanti disiapkan, istilahnya dipegang buntutnya, dipegang kesalahannya itu. Sehingga tatkala dia itu mau menyerang dirinya, maka kesalahan orang itu diperlihatkan. Isunya dibangun. Sehingga isunya menjadi beralih dari diri. Tadinya mau menyerang kepada dirinya menjadi menyerang orang lain. Maka orang lain yang tadinya punya kesalahan kecil jadi takut juga. Ya,
Dan tatkala ada kesalahan itu, kesalahan anaknya, kesalahan dirinya, maka dia membuat isu, ya, isu dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Ada preman yang menyerang kaum-kaum intelektual yang sedang sedang berdiskusi begitu. Kalau dipikir-pikir, apa urusannya ya? Apa urusannya? Anti Pancasila, anti NKRI disebutkan begitu. Iya, lalu sekarang muncul lagi Islam Pancasila yang menolak masuk surga. Yang menolak masuk surga ateis, Pak. Bagaimana ini ada Islam Pancasila menolak masuk surga ini? Dan itu herannya tidak ditangkap ya, begitu yang seperti itu. Saya ini agak pusing. Ini artinya apa? Ini sebetulnya isu ini yang sedang dibuat pada dunia kehidupan ini, sebetulnya isu ini untuk apa? Isu itu untuk menutupi kesalahan orang lain, kesalahan kelompoknya atau kesalahan dirinya. Maka dibuatkan isu yang lebih besar. Panji Gumilang, wah rame begitu, iya. dibentrokan dengan MUI, dibentrokan dengan Pak Anwar Abbas begitu. Ini tentu di belakang isu Panji Gumilang itu ada isu yang pokok, ada isu yang pokok. Karena politik isu ini nggak akan, bagi orang yang kepemimpinannya nggak benar, nggak akan selesai. Karena menutupi isu kesalahan dirinya dengan dibuatkan isu yang kecil seolah-olah besar, tetapi semua isu-isu itu tidak ada yang diselesaikan. Menguap saja begitu akhirnya. Menguap begitu saja. Panji Gumilang tidak jelas begitu ya pengumumannya bagaimana, terus isu-isu yang lain gitu ya. Jadi menguap begitu saja. Jadi orang-orang itu sengaja dibuatkan isu. Kenapa? Karena ada isu yang pokok sebetulnya, yang lebih besar. Maka untuk mengalihkan perhatian dibuatlah isu-isu yang lain. Itu seperti beginilah, orang tua itu di jalan umpamanya orang tua ketahuan nih selingkuh dengan wanita yang lain. Kebetulan diketemukan oleh anaknya. Maka dicarilah kesalahan-kesalahan anaknya itu. Supaya apa? Supaya orang tua itu tertutupi kesalahan selingkuhnya itu dengan ini. Maka anaknya menjadi bulan-bulanan itu. Diancam lagi, tidak akan diberikan duit oleh orang tuanya dan sebagainya. Jadi tentu saja ini artinya isu diinikan oleh isu ya. Ada sekarang ketua pimpinan partai besar ya. Lalu melakukan perbuatan KDRT kepada istri sirinya, istri yang mudanya, istri yang keduanya, diangkat ke permukaan. Menurut saya ini hanya isu saja ya, tidak akan diselesaikan. Ya. Jadi lalu diperlihatkan orang lagi stres gitu. Apa-apaan yang begituan itu diangkat ke permukaan. Ada isu yang lebih besar lagi. Ya, ada isu yang lebih tinggi lagi daripada itu. Jadi itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja dari isu itu diangkat ke permukaan untuk menutupi isu yang lain. Kenapa? Karena pemimpinnya nggak benar. Itu politik yang tidak beretika sebetulnya. Politik yang etikanya amburadul.
Jadi ini Indonesia ini bagaimana sekarang ini ya? Kehidupan bukan di Indonesia saja lah, di kehidupan kecil berumah tangga saja ya. Sama, di rumah saya ini kan ada 43 anak yang kurang mampu begitu. Dalam kondisi seperti ini ya, kadang-kadang kita ini, kok ini anak-anak ini selama 7 tahun yang lalu sampai hari ini terjadi penurunan begitu. Pada 7 tahun yang lalu, karakter anak itu tidak seperti itu. Yang tinggal di rumah saya itu. Masih adalah etika, masih adalah kehidupan ya. Tetapi tiba-tiba terjadi penurunan ya. Ini karakter anak-anak itu. Kan kalau saya kan biasa ya bersama dengan anak-anak ya. Bukan hanya di sekolah saja. Bukan hanya dengan mahasiswa saja. Hampir 24 jam. Hampir 24 jam sepanjang tahun ya sudah hidup. Sudah lebih dari 20 tahun ngurus anak-anak yang kurang mampu itu. Jumlahnya juga bukan sedikit. 43 anak. Ini terjadi penurunan karakter ya. Anak-anak ini ya kenapa terjadi penurunan karakternya? Memang anak itu orang yang kurang mampu. Yang boleh tinggal di rumah saya kan orang yang kurang mampu. Dan orang yang kurang mampu itu untuk melanjutkan pendidikan sampai S1 lah gitu. Oleh saya ya hal yang kurang baik itu karena anak itu kurang mampu, hal yang kurang baik itu biasalah di tempat saya ini. Tetapi tidak sehebat kejadian pada saat-saat sekarang ini. Jadi selama 7 tahun itu terjadi penurunan karakternya luar biasa. Ya. Jadi ini dunia apa sebetulnya? Ya. Mungkin karena mereka biasa diberi BLT. Lalu tanpa kerja, lalu dia orang tanpa kerja, lalu dia mendapatkan uang gitu. Sudah biasa dia mendapatkan bantuan tunai langsung itu itu. Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar itu KIP ya. KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar. Oh, kartu Indonesia Pintar lalu ngantri di bank begitu ya. Kenapa harus seperti itu? Bukankah yang terpenting itu bukan bagaimana manusia itu dibantu dengan KIP, tapi bagaimana guru-gurunya disejahterakan, bagaimana sistem di sekolah itu dibenahi. Ini kan sistem di sekolah ya. Ini luar biasa ini, sistem di sekolah ini. Hampir semua sekolah itu namanya buku kas hariannya amburadul tidak karuan ini. Ya, bagaimana uang untuk gaji guru harusnya keluar bulan Juli gitu, diterima oleh guru-guru bulan September. Ini bagaimana? Ini bulan Juli ini sudah urutannya 3 bulan ini. Ini Juli tambah lagi 3 bulan baru keluar ini. Ya, lalu laporan kan harus tetap, laporan itu harus melalui ini. Jadi ini memang hal yang luar biasa ya, yang harus dibenahi oleh kita semua. Mudah-mudahan ini ya Bapak Prabowo ini bisa memperbaiki sistem yang seperti inilah begitu ya. Yang sudah teracak-acak. Tapi saya yakin ini Pak Prabowo ini lumayan lah, lebih baik. Saya tapi bagus. Milih keyakinan ini lebih baik gitu Prabowo ini. Kenapa? Karena dilihat dari latar belakang kehidupannya terdidik ya begitu. Dan menurut saya yang penting orang itu senang baca buku ya. Pemimpin itu harus senang baca buku. Wawasannya luas. Ya, kalau senang baca buku, literasinya bagus, ini wawasannya luas dan lebih teliti. Ya. Tapi kalau pemimpinnya sudah terlampau banyak baca komik, itu buku sih buku tapi komik. Ya bagaimana orang sudah pengambil keputusan mendengarkan saja dari orang-orang di sekitarnya, ya dari penasehat-penasehatnya. Jadi pengambilan keputusannya menjadi tidak akurat lah, rendah begitu kepemimpinan itu. Jadi ada 4 yang harus diperhatikan dalam kepemimpinan itu. Yang pertama adalah kepemimpinan itu harus otoriter.
Yang kedua harus kustodial, menghargai sumber daya ekonomi. Ketiga adalah sportif, menghargai yang terbaik. Yang keempat adalah kemitraan, ya, itu demokrasi. Nah, ini memang saya ini lebih senang apabila pemimpin ini dipilih lagi oleh DPRD. Kembali lagi ya. Ya, Dewan Perwakilan. Karena dalam Pancasila itu kan sebetulnya bukan demokrasi seperti ini. Dalam Pancasila itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, begitu. Ya, itu anggota dewan memang dipilih oleh rakyat, tapi pemimpinnya udahlah dipilih oleh anggota dewan saja. Kenapa? Karena anggota dewan yang terpilih oleh rakyat itu intelektualnya lebih jalan daripada rakyat, begitu. Nanti kalau tidak kan begini, nanti suara profesor dengan suara orang gila ini dianggap sama ini. Jadi seorang profesor kalau memilih dengan orang gila kan sama. Sedangkan banyak orang gila bagaimana? Banyak yang tidak berpendidikan bagaimana ini? Hanya pendidikannya 7 tahun 2 bulan ya lamanya pendidikannya. Minimal lah kalau demokrasi mau diperlakukan seperti ini, minimal lulusannya SMA semua begitu. Itu mungkin bisa jalan ya, rasionalitasnya bisa bagus lah kalau lamanya pendidikan 12 tahun begitu ya. Bukan 9 tahun. 9 tahun juga tidak tamat. 7 tahun 2 bulan. Nah, ini kacau ini. Ya, saya sebagai guru ya, sebetulnya sebagai guru saya sudah 36 tahun jadi guru ya begitu. Dari sejak guru SMP begitu, SMA, SMK, lalu guru jadi dosen juga begitu. Ini memang harapan saya itu adalah perjuangkan lamanya pendidikan 12 tahun begitu ya. Jangan sampai lamanya pendidikan ini hanya 7 tahun 2 bulan. Ininya sudah benar ya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang direvisi itu, bahwa pendidikan itu harus 20%. Ya. Ini kelihatannya hanya Indonesia ya yang memperlakukan pendidikan ini sebagai makhluk aneh itu. Sehingga dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa pendidikan harus 20%. Tapi dalam pelaksanaannya, yang 20% itu kemana itu? Ya. Bisa ya 20% anggaran pendidikan lalu guru-gurunya digaji hanya 300.000 sampai 900.000 rata-rata ya kebanyakan. Ini guru-guru yang di sekolah itu ini bagaimana ya ini? Mereka itu adalah sukarelawan pendidikan ya. Karena tidak layak sebetulnya untuk dikatakan dia sebagai guru profesional karena gajinya rendah, dari mana dia bisa beli buku ya dan sebagainya. Begitu, Pak Sujud. Oke, terima kasih dan semoga ini bermanfaat, menarik sekali begitu ya buat semua yang selalu setia menonton kami di YouTube channel Abu Akikah Ismail dan juga channel Facebooknya Ismail Satrianto Angga Praja. Tetap bantu subscribe, bantu follow, bantu komen, bantu share. Dan semoga channel kita terus berkembang untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, berbagi kebaikan dengan tutur kata dan buah kata yang baik. Begitu, dan terima kasih untuk sore ini seperti biasa ditutup dengan doa oleh Pak Ismail sebelum ditutup ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau, hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Amin. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Amin. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan.
Ya Allah, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Amin. Sungguh hamba memohon pelindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga, dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Amin. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesehatan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang terdahulu. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong, tolonglah kami. Menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat dan patuh pada aturan Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadikan aku buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati. Muliakan kami dengan cahaya kecerdasan. Bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah ya Allah kedua orang tua kami. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah ya Allah kepada Presiden Prabowo yang akan dilantik menjadi benar-benar dia amanah dan sesuai dengan janji-janjinya. Jadikan ya Allah kalau ada janji amanah yang buruk, semoga dia bisa memperbaiki amanah dan janjinya itu menjadi sebuah kebaikan yang lebih baik. Ya Allah, ya Rabbi, lindungi ya Allah pemimpin kami. Prabowo, presiden yang akan dilantik. Berikanlah ya Allah orang-orang di sekitarnya, yaitu para menterinya adalah para menteri yang memiliki hati nurani, para menteri yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini, para menteri yang ya Allah tidak akan korupsi dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah ya Allah orang-orang baik di sekitar Prabowo, orang-orang benar di sekitar Prabowo, orang-orang yang berani berbicara kepada kebenaran, sehingga ya Allah negeri kami ini menjadi negeri yang lebih baik lagi, negeri yang penuh ampunan. Baldatun taibatun warobun ghafur. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah ya Allah pemimpin kami dari berbuat kejahatan dan ketidakamanan. Berikanlah ya Allah pemimpin kami ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya jika dia melakukan kesalahan. Dan berikanlah ya Allah kesempatan untuk bertobat, mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah ya Allah Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan berhenti menjadi presiden bisa bertobat, mendekatkan diri kepadamu ya Allah, tidak mendapatkan ajab darimu ya Allah atas kesombongannya, atas ketidakbenarannya. Berikan petunjukmu ya Allah kepada jalur yang benar, jalur yang lurus. Kalaulah ya Allah beliau meminta maaf kepadamu ya Allah, ampunilah ya Allah, dan berikanlah ya Allah ampunanmu.
dan jadikan dia orang yang bertobat, yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah bangsa negara ini menjadi negara yang baik, negara yang benar, negara yang menegakkan hukum dengan yang sebenar-benarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Jazakallahu khair. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto, Angga Praja. Di tengah langit biru, harapan bersatu, kami melangkah maju untuk Indonesia. Tatapan penuh cahaya, impian membara. Bapak pemersatu, bimbing kami semua. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Dengan tekad baja membela tanah air, berjalan tak gentar bersama di sisi. Keberanianmu itu semangat bangsa. Bapak pemimpin, kami bangga padamu. Tiap doa terpancar membawa kekuatan. Rakyat bersama damai dan penuh kasih. Kau bawa harapan di tengah gelora. Prabowo Subianto, hati rakyat bersamamu. Doa mengalir deras untuk pemimpin bijak. Di setiap langkahmu kami ikut serta. Untuk masa depan, kasih dan cinta. Prabowo Subianto, junjung Indonesia. Panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo bawa kami bersatu. Panji berkibar, janji kita sama. Bersama membangun tanpa ada pamrih. Di bawah komando mercusuar menerangi. Bapak Prabowo bawa kami